Assalamualaikum teman-teman semua. Oke, di hadapan teman-teman semua di sini terdapat gambaran skema kelistrikan dasar AC mobil universal. Disebut universal karena kontrol utamanya tidak memakai modul atau amplifier. Jadi skema ini berbeda dengan skema yang digunakan pada mobil-mobil bawaan pabrikan yang umumnya menggunakan kontrol utamanya itu modul. Di skema kali ini adalah rangkaian universal yang umumnya digunakan untuk perakitan AC mobil baru yang umumnya dipasang pada mobil-mobil pick up yang belum ada AC-nya. Oke, di sini saya nanti akan menjelaskan urutan dan cara kerjanya khususnya bagi teman-teman pemula. Pada skema kali ini cara kerja kelistrikan AC mobil di sini dikontrol secara manual oleh switch AC dan termostat. Oke, langsung saya jelaskan satu persatu komponen-komponennya dan urutan jalurnya. Oke, yang pertama ini adalah kunci kontak pada mobil yang terdapat bagian off, ACC, on, dan start. Terus ini aki, kemudian ini fuse atau sekring, ini switch AC putar 1, 2, 3 atau geser juga sama saja. Kemudian ini termostat. Di sini adalah LPS atau pressure switch. Di sini relay, ini juga relay. Di sini withstand atau resistor yang mengatur besar kecilnya voltase yang masuk ke blower. Ini blower motor atau dinamo blowernya. Kemudian di sini condenser fan atau extra fan. Ini saya simbolkan kompresor. Kemudian di sini adalah VSV atau vacuum solenoid valve. Jadi semua komponen di sini ini ada kaitannya dengan jalur-jalur pada kelistrikan dasar AC mobil universal. Oke, lanjut ke Oke, di sini sudah sedikit saya berikan penjelasan, keterangan. Ini untuk aki negatifnya, ini saya simbolkan seperti ini. Jadi untuk komponen-komponen yang membutuhkan arus negatif atau ground dari aki, ini sudah saya hubungkan dengan simbol ini, seperti ini. Ini juga, relay juga, kondensor fan juga, kompresor ini juga, VSV juga. Kemudian untuk bagian relaynya juga sudah saya berikan keterangan. Ini 86, 85 ke ground, ini sama. 30 nya nanti ambil dari aki melalui fuse. 87 nya ini nanti hasil yang akan masuk ke kompresor dan kondensor fan. Oke, ini pada jalur yang pertama itu ada pastinya ada arus aki positif 12 volt ya, di sini saya anggap 12 volt yang masuk ke kunci kontak. Kemudian selanjutnya di sini kita posisikan kunci kontak posisi on. Nah, di sini posisi on, otomatis arus akan keluar dan masuk ke fuse masuk ke switch AC bagian B atau baterai. Oke, ini penjelasan untuk huruf-huruf di sini. Ini adalah L, ini adalah low, ini M medium, high, C ini nanti kompresor, B ini baterai. Jadi yang paling penting untuk perakitan buat teman-teman pemula itu ambilkan switch AC B ini dari arus yang keluar saat posisi kunci kontak on. Jangan posisi ACC atau posisi start, itu salah. Jadi posisi on. Karena
Pada dasarnya AC hidup itu saat mobil hidup. Nah, mobil hidup itu posisinya itu kunci kontak on. Oke. Selanjutnya ini saya jelaskan, setelah masuk ke switch AC, kita menghidupkan blower ke speed 1 atau low, otomatis ada arus yang masuk ke withstand. Withstand di sini melalui hambatan akan masuk ke blower. Jadi blower ini bisa berputar dengan sedikit pelan karena melalui hambatan pada withstand ini. Selanjutnya ini posisi C, ini adalah kompresor, ini dihubungkan ke termostat. Jadi posisi C ini kita hubungkan ke termostat. Nah, oke, seperti itu. Nah, setelah arus masuk ke termostat, kemudian kita hidupkan AC-nya itu di switch AC-nya itu tadi di L, kemudian M dan H itu sama-sama mengeluarkan arus sesuai putaran switch AC-nya kita di posisi mana. Yang jelas ketiga titik ini mengeluarkan arus. Tapi untuk yang high speed ini langsung arusnya utuh masuk ke blower. Jadi motor blower ini nanti akan berputar paling kencang. Kemudian balik lagi ke termostat. Termostat di sini nanti arusnya kita rakit atau kita masukkan ke LPS. LPS di sini, oke teman-teman, ini setelah dari termostat masuk ke LPS, LPS masuk ke relay kode 86. Dan untuk relay dari 30-nya ini dihubungkan ke aki melalui fuse. Terus 85-nya ke ground. 87-nya hasil ini masuk ke kompresor. Untuk VSV tidak usah memakai relay, bisa langsung dihubungkan setelah LPS. Jadi otomatis pada skema sampai saat ini kompresor sudah ada arus dan otomatis magnet sudah bekerja. Selanjutnya sambungan untuk kelistrikan kondensor fan atau extra fan. Kita putar lagi animasinya. Kita hubungkan seperti ini. Ini relay kondensor fan dari LPS tadi keluar, kita masukkan ke relay 86. 30-nya kita ambil dari aki melalui fuse seperti ini. 85-nya ground. 87 ini sudah masuk ke kondensor fan yang otomatis ini sudah menghasilkan arus dan kondensor fan sudah menyala. Jadi pada skema sampai saat ini semua komponen AC pada dalam inilah komponen yang menggunakan kelistrikan itu sudah bekerja semuanya. Jadi teman-teman bisa memahami dari gambar-gambar yang sudah saya buatkan animasinya ini. Mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, khususnya buat teman-teman pemula yang masih sedikit awam di kelistrikan AC mobil. Karena kelistrikan itu susah-susah gampang. Sebenarnya gampang, cuma kalau kita nggak mau belajar lebih baik akan sulit untuk dipahami, apalagi saat di lapangan yang tentunya kita berhubungan dengan kabel yang banyak dengan warna yang berbeda-beda, itu cenderung lebih sulit untuk menelusuri atau memperbaiki kerusakan. Oke teman-teman, jadi sampai di sini semoga video ini bermanfaat dan bisa dipahami. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan, dan bantu subscribe yang belum subscribe
supaya tidak ketinggalan informasi penting seputar AC mobil dari channel ini. Bagikan video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih, sukses selalu untuk semuanya.